Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besyara Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini merasa ringan melangkahkan kaki menuju ke syarat takwa ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diembankan kepada kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita diwajibkan untuk senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian lagi kita mengerjakan kewajiban yang lain, yaitu kita disuruh oleh baginda Rasulullah SAW menuntut ilmu agama. Dalam hadis beliau ada dikatakan, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala. Yang artinya menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, pada saat ini kita duduk-duduk di masjid dengan niat i'tikaf, nama itu ana ataqifa ba'dal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya duduk di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala, dalam rangka kita mengisi waktu antara maghrib dan isya ini dengan sama-sama mengkaji ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besyara Taqwa rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang bab jenazah. Kemarin rukun sholat jenazah itu ada 7 kalau tidak salah. Nah, yang pertama kemarin niat, kemudian rukun yang kedua qiyam, artinya berdiri, kemudian rukun yang ketiga takbiratul ihram, ya. Rukun yang ketiga takbiratul ihram, dan rukun yang keempat membaca Al-Fatihah. Maksud kami rukun yang ketiga itu takbir 4 kali, ya, bukan takbiratul ihram. Rukun yang ketiga takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Yang keempat membaca Fatihah. Nah, kemudian rukun yang kelima membaca sholawat sesudah takbir yang kedua. Nah, kemudian rukun yang keenam membaca doa bagi yang meninggal yang dikhususkan baginya. Nah, kemudian kita menyambung pada malam hari ini masalah doa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan sunat bagi jenazah anak-anak yang ibu bapaknya masih hidup
Doanya Allahumma ja'alhu qaratan li abawaihi wa salafan wa zikhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrijis sabra ala qulubihima wa la taftinnahuma wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Tambahan doanya. Artinya, ya Allah, jadikanlah dia sebagai kelepasan bagi kedua orang tuanya, sebagai gantian, simpanan, peringatan, pelajaran, pemberi pertolongan. Beratkanlah timbangan bagi kedua orang tuanya, limpahkanlah rasa sabar ke dalam hati keduanya, jangan jadikan fitnah bagi keduanya sesudah meninggalnya, dan jangan kau tahan pahala kebaikannya. Kemudian sunat dibaca bagi jenazah yang balik. Lagi balik. Yang tadi anak-anak. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa la fihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun 'an azabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'an lahu in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqfihi bi rahmatika ridaka wa bihi fitnatal qabri wa 'adzabahu wabsah lahu fi qabrihi wa jafil ardi an jambaihi wa laqfihi bi rahmatika anna min 'adzabika hatta tab'atsahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Nah, itu tambahan doa bagi orang yang sudah balik. Jadi kalau usah diterjemahkan lah panjang. Dan ini dibaca bagi laki-laki, dan perempuan dibaca Allahumma hadhihi ummatuka wa bintu abdaika kharajat min ruhid dunya wa sa'atiha. Itu kalau perempuan. Laki-laki tadi Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika. Kalau perempuan Allahumma hadhihi ummatuka wa bintu abdaika. Kemudian disambung dengan doa yang di atas tadi dengan ditasniahkan, ya, ditaniskan. Semua dhamir itu juga boleh dibaca tazkir. Jadi kalau perempuan dhamirnya ditasniskan, yaitu dijadikan misalnya hu jadi ha, ya, itu perempuan. Kalau muzakkar laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Seperti yang telah terdahulu, kalau yang dimaksudkan di dalam doa adalah untuk jenazah, sedang kata jenazah dapat berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan sunat menambahkan lagi dengan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yanqas thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Itu doa untuk mayit laki-laki. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wassalji wal baradi wa naqqiha min al-khotoya kama yunqas thawbul abyadu min ad-danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjatan
khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa 'idha min azabil qabri wa min fitnati wa min azabin nar wa min fitnatihi wa min azab fitnatiha wa min azabin nar. Nah, itu untuk perempuan. Nah, kemudian rukun yang ketujuh, memberi salam. Seperti salam dalam sholat 5 waktu. Dan wajib memberi salam itu sesudah takbir yang keempat. Jadi memberi salam itu sesudah takbir yang keempat. Dan sunat memanjangkan doa sesudah takbir yang keempat, seperti doa sesudah takbir yang ketiga atau lebih panjang lagi, ya kan? Lebih panjang lagi. Kalau di Mekah itu yang panjang itu takbir yang ketiga, panjang banget. Takbir yang keempat sunatnya, ya kan? Timbul assalamualaikum, ya. Nah, itu di Mekah Madinah sama. Sunat mengangkat kedua tangan pada tiap-tiap takbir yang keempat dan meletakkan tangan antara setiap takbir di bawah dada, dan sunat membaca dengan perlahan-lahan takbir tadi yang terlalu nyari. Jadi maka habis angkat takbir, habis membaca takbir, angkat tangan, ya kan, angkat di bawah dada. Dan sunat membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah, dan tidak sunat membaca doa iftitah. Jadi setelah Allahu Akbar hendak membaca Fatihah, sunat membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan tidak sunat membaca doa iftitah. Tidak usah membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, ya walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Itu ditinggalkan. Kalau makmum terlambat dari imam satu takbir sehingga imam sudah masuk ke takbir yang kedua, maka batallah sholat makmum kalau tidak ada uzur. Ulangi, kalau makmum terlambat dari imam satu takbir, terlambat satu takbir, sehingga imam sudah masuk ke takbir yang kedua, maka batallah sholat makmum kalau tidak ada uzur. Tidak ada uzur, ya kan? Karena mengikut imam dalam sholat jenazah ini tidak jelas, terkecuali baru nampak pada takbir saja, ya kan? Ya takbir aja bang, ya kan? Bacaan saja karena nyaring, ya Allah. Nah, jadi kalau ketinggalan takbir seperti batal semuanya. Soalnya kalau tidak ada uzur, ya kan? Kalau tidak ada uzur, kamu ada uzur, misalnya kadang mendengar, makmum tadi ya takbirnya mulhayal, nah, itu kan artinya ada uzur. Maka jika terlambat, kalau ada uzur seperti lupa, maka tidaklah batal sholatnya. Kalau sholat makmum lebih dahulu satu takbir dari imam, tidaklah batal sholatnya. Terdahulu misalnya pada imam, kada batal sholat. Tapi sholat jenazah lah, sholat jenazah. Kalau sholat yang 5 waktu itu kan dahulu batal. Dahulu itu kan ya kan, rekinya jadi imamnya kok. Orang yang masbuk hendaknya membaca Fatihah sesudah takbir
sekalipun imam sudah berada dalam takbir yang lain. Ini orang yang masbuk, ya kan? Orang yang masbuk artinya tadudi, hendaklah membaca Fatihah sesudah takbir. Sesudah takbir baca Fatihah, ya kan? Sekalipun imam sudah berada dalam takbir yang lain. Misalnya imam sudah takbir yang kedua, hanya datang, Allahu Akbar, ya kata lambat, nah baca langsung Fatihah. Kalau imam bertakbir sebelum membaca Fatihah, ya kan? Imam misalnya bertakbir sebelum membaca Fatihah, hendaknya makmum mengikut imam dalam takbir itu, dan gugurlah kewajiban membaca Fatihah. Ya, gugurlah kewajiban membaca Fatihah. Karena imam tadi kalau membaca Fatihahnya langsung takbir wajib misalnya, ya kan? Nah. Dan hendaklah dibawanya sesudah imamnya memberi salam akan takbir yang tertinggal, ya kan, ini yang masuk tadi. Sesudah imam salam, hanya tambahin berapa tadi yang ketinggalan takbirnya, 2 atau 1, ya kan? Nah, jangan mengebut. Artinya mengebut itu ya kan? Sementara imam sudah 2 takbirnya, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar, lalu tembak dengan imam, ada itu ya kan? Tetap mengikuti imam. Nah, setelah imam salam, hanya tambahi berapa tadi takbir yang kita ketinggalan. Nah, dan dibacanya dan sunat tidak diangkat jenazah sampai yang masbuk menyelesaikan salatnya. Tetapi tidak mengapa mengangkatnya sebelum selesai salat masbuk. Sunat bagi imam atau bagi orang yang sholat sendirian berdiri dengan bertepatan kepala jenazah kalau jenazah itu lelaki, ya kan? Sunat berdiri tepat kepala, ya kan? Di kepalanya, dan bertepatan dengan punggung kalau jenazah itu wanita. Bertepatan dengan punggung kalau jenazah itu wanita atau perempuan, atau banci. Sedang makmum boleh berdiri di mana saja sesuai dengan yang mudah baginya. Ya kan, ini makmum, ini imam aja, ya kan? Imam kalau lelakian berdiri pintangan pala atau bahu, ya kan? Pintangan bahu, ya kan? Kepala tuh. Nah, kalau perempuan itu pintangan punggung di tengah, ya kan? Di tengah. Itu bagi imam, ya kan? Kalau bagi makmum terserah aja, ya kan? Bebas. Artinya di mana aja, ya kan? Nah, di mana aja yang mudah. Sunat mensolatkan jenazah di dalam masjid. Sunat mensolatkan jenazah di dalam masjid. Sunat sab solat dijadikan 3 atau lebih. 3 atau lebih. Karena di dalam hadis ada diterangkan, tidak jua dari orang Islam yang meninggal yang disolatkan oleh 3 saf melainkan diampuni Allah baginya. Nah, itu fadilahnya nang 3 saf tadi, ya kan? Diulah ya 3 saf, biar sedikit ke orangnya tetap 3 saf. Bagaimana misalnya orangnya bertigaan aja misalnya, atau berempat, ulah 3 saf juga, ya kan? Nah, jadi di belakang seperti itu 3 saf juga. Nah, itu caranya, ya kan? Supaya mendapatkan
keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang pada 3 sah. Atau lebih baik lagi ya kan, lebih bagus. Syarat sholat jenazah sama seperti syarat sholat yang lain, tidak disyaratkan berjamaah dan dianggap gugur kewajiban sholat jenazah dengan disolatkan oleh seorang laki-laki, sekalipun dilaksanakan oleh seorang anak-anak yang mencapai usia mumayyiz. Nah, jadi sholat jenazah ini tidak disyaratkan ya kan berjamaah, kadang menjadi syarat ya kan. Walaupun seikung misalnya mensolatkan, gugur kewajiban yang lain sudah, karena itu fardu kifayah. Nah, jadi gugur kewajiban sholat jenazah dengan disolatkan oleh seorang lelaki, sekalipun dilaksanakan oleh seorang anak-anak yang mencapai usia mumayyiz. Sedang masih ada yang mencapai usia balik. Biar balik masih ada ya kan, tapi ini sudah yang tadi sudah, nah gugur sudah kewajiban sholat jenazah tadi. Dan fardu kifayah belum dianggap gugur kalau hanya disolatkan oleh seorang perempuan. Jadi perempuan boleh sholat jenazah ya kan, boleh, cuma kadang menggugurkan fardu kifayah tadi ya kan, kadang menggugurkan fardu kifayah. Kalau lelaki, walaupun seikung ya kan, walaupun belum balik hanya mumayyiz saja ya kan, mumayyiz itu artinya sudah bisa membedakan baik dan buruk ya kan. Nah, sudah bisa membasuh beras santrian, itu mumayyiz kan sudah. Nah, apalagi sudah balik ya kan, itu sudah gugur kewajiban fardu kifayah tadi. Jadi dan fardu kifayah belum dianggap gugur kalau hanya disolatkan oleh seorang perempuan. Sedang di tempat itu masih ada lelaki yang balik atau anak-anak yang ingin mensolatkannya. Kalau ada anak-anak yang mumayyiz namun enggan mensolatkan, gugurlah fardu kifayah dengan disolatkan oleh seorang perempuan. Nah, ini lain lagi ya kan. Ini di kampung situ misalnya nang tua-tua kadada kananakan ya ada ya kan, kananakannya pulang nih hanyar mumayyiz, hanya hanyaran anu aja ya kan, kada balik lagi. Tapi nya kada hendak sholat jenazah tadi, kada mau. Nah, lalu perempuan yang menyolatkan jenazah tadi itu sudah gugur fardu kifayah. Disyaratkan lagi bahwa sholat jenazah itu dilaksanakan sesudah dimandikan atau sesudah ditayamumkan. Insyaallah. Insyaallah. Nah. Dan kalau sukar dimandikan atau ditayamumkan, maka tidaklah disolatkan. Jadi jenazah tadi kalau belum dimandikan, belum apa-apa lagi ya kan, itu kada boleh lagi disolatkan. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bersama kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.